Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Tuhan, tetap semangat di dalam belajar, dan tak lupa untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan apapun juga. Baik, pagi hari ini kita akan belajar untuk materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 9, bab yang pertama, gereja sebagai umat Allah yang baru. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu untuk meminta dan memohon hikmat daripada Tuhan untuk kita bisa memahami materi ini dengan baik, jelas, dan terang. Dan yang terutama, bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami. Baik, kita berdoa dulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan untuk belajar tentang materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 9 bab yang pertama Tuhan, yaitu gereja sebagai umat Allah yang baru. Berikan kami hikmat, kepandaian, dan juga kecerdasan supaya kami dapat memahami materi ini dengan baik, jelas, dan terang, dan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Dasar firman Tuhan untuk materi pada pagi hari ini, yang pertama terdapat di dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 47. Di sini saya menuliskan atau yang ada di slide ini hanya ayat 1 sampai dengan 4. Dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kemudian dasar firman Tuhan yang kedua, yaitu terambil di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan 10. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Kemudian dasar firman Tuhan yang ketiga, yaitu terambil di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Gereja, gedungnya atau orangnya. Nah, di sini kita bisa melihat gedung gereja yang bangunannya bagus-bagus. Dan di bawah ini peristiwa tentang turunnya Roh Kudus.
Dan yang kedua adalah tentang bagaimana orang bersekutu bersama-sama, bergandengan tangan, dan saling mendoakan. Gereja, gedungnya atau orangnya. Apa yang menarik dari bagian gambar di atas? Ternyata gereja tidak pertama-tama dibentuk oleh gedungnya. Gereja yang seperti dikatakan dalam kata-kata nyanyian pembukaan kita, terutama sekali adalah orangnya. Buktinya, ada banyak gedung gereja di negara barat yang kini kosong karena orang-orang Kristen di sana meninggalkan iman mereka atau tidak mau lagi pergi ke gereja. Dapatkah gedung-gedung gereja itu disebut sebagai gereja? Sudah tentu tidak. Gereja tanpa orangnya bukanlah gereja. Makna gereja. Apakah arti gereja sesungguhnya? Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis yaitu igreja. Kata igreja dalam bahasa Portugis ini dekat sekali dengan kata iglesia dalam bahasa Spanyol yang mempunyai arti yang sama, yaitu gereja. Kata iglesia ini dapat ditelusuri kembali ke kata aslinya dalam bahasa Yunani, yaitu ekklesia. Kata ekklesia berasal dari dua kata, yaitu ek dan klesia. Kata ek berarti keluar, sementara itu kata klesia berarti berasal dari kata kerja kalain yang berarti memanggil. Dengan demikian, kata ekklesia mengandung arti dipanggil keluar. Artinya, anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, dari sanak keluarganya, dari kaum kerabatnya, untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja. Orang-orang ini termasuk kita semua dipanggil keluar untuk menjalankan tugas kita untuk memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih itu harus disampaikan dengan perkataan dan perbuatan kita. Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, yaitu umat Allah. Perjanjian ini tidak dibuat dalam loh batu, melainkan yang dituliskan di hati mereka. Artinya, perjanjian Allah yang lama akan diperbarui dengan sebuah perjanjian yang baru. Mengapa Allah ingin mengadakan perjanjian yang baru dengan umatnya? Pada masa perjanjian lama, kita menemukan banyak sekali kasus pelanggaran perjanjian oleh umat Israel. Berulang kali bangsa itu menolak dan berpaling dari Allah. Akibatnya, mereka juga berulang kali mengalami penghukuman. Kita bisa lihat di dalam Ulangan 9 ayat 18, kemudian pasal 31 ayat 29, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1, Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6, dan lain-lain. Apa sebabnya? Tampaknya umat Israel hanya mengetahui hukum Allah apabila mereka membacanya atau mendengar hukum itu dibacakan atau disampaikan kepada mereka. Karena itulah, melalui Nabi Yeremia, Tuhan Allah mengatakan bahwa Ia akan menaruh Tauratnya di batin mereka dan menuliskan hukumnya di hati mereka. Dengan demikian, umat Allah akan selalu mengingat hukum-hukumnya. Dengan menaruh hukum Taurat di dalam hati, umat Allah pun akan memberlakukan hukum itu dengan hati, bukan sekedar mengikuti aturan-aturan hukum dengan membabi buta. Bandingkan di dalam 2 Korintus 3 ayat 6. Itulah sebabnya gereja dibentuk Allah sebagai umat Allah yang baru. Inilah umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Karena itu pula, gereja seringkali disebut sebagai Israel yang baru.
1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan 10. Pergumulan gereja. Yang pertama, gereja yang terbuka. Gereja perdana adalah gereja yang terbuka. Gereja ini terdiri dari orang-orang dari berbagai daerah di seluruh dunia. Ini berarti walaupun pada mulanya murid-murid Yesus hanya terdiri dari orang-orang Yahudi, bahkan hanya dari satu daerah saja yaitu Galilea, gereja perdana sudah terdiri dari orang-orang yang berasal dari latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Selain itu, gereja perdana juga terbuka bagi kepemimpinan perempuan. Banyak tokoh perempuan yang berkiprah di gereja perdana, seperti Lydia. Kita bisa lihat di dalam Kisah 16 ayat 14 dan 40. Priscilla, Kisah 18 ayat 2 dan 18. Yunia, Roma 16 ayat 7. Gereja juga menerima orang yang cacat, yang tidak sempurna untuk menjadi anggotanya. Pergumulan gereja yang kedua, yaitu pemahaman tentang pengajaran yang benar. Kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita dari mara bahaya. Namun, kalau kita dengan sengaja memegang ular dan mengharapkan kita akan tetap selamat, bukankah itu sama dengan mencobai Tuhan? Kita dapat melihat hal yang serupa ketika Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun, dan kepadanya dikatakan, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Matius pasal 4 ayat 6. Namun kepada iblis Tuhan Yesus menjawab, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Matius pasal 4 ayat yang ke-7. Pergumulan gereja yang ketiga, gereja yang gagal menjadi teladan. Suatu hari, Gandhi berkunjung ke gereja orang kulit putih di Cape Town. Ternyata ia ditolak oleh karena warna kulitnya. Gandhi kecewa. Ia mengatakan, "I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ." Artinya, aku suka akan Kristusmu, tetapi aku tidak suka orang-orang Kristenmu. Orang-orang Kristen sangat berbeda dengan Kristusmu. Apa yang dikatakan oleh Gandhi sungguh sebuah kritik yang tajam bagi kita orang Kristen. Karena kita sering kali gagal mencerminkan siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya yang kita kenal dan sembah itu. Pergumulan gereja yang keempat, hidup saling berbagi. Sebuah cara hidup yang sangat menarik yang diperlihatkan oleh gereja perdana adalah bagaimana setiap orang menjual harta milik mereka dan kemudian hidup saling berbagi. Kisah pasal 2 ayat 44 sampai 45. Orang-orang Kristen perdana tidak menganggap milik mereka hanya untuk mereka sendiri. Mereka saling membagikan apa yang mereka miliki, sehingga tidak ada seorang pun yang kekurangan. Cara hidup ini sungguh menarik, sebab sangat berbeda dengan hidup sebagian orang yang materialistis, yang sangat mementingkan harta dan kekayaan. Orang yang materialistis selalu menilai orang lain dari apa yang orang itu miliki. Mobil apa yang mereka pakai, atau kendaraan apa yang mereka pakai, merek pakaian yang mereka kenakan, di daerah mana mereka, berapa luas rumahnya, di mana mereka berlibur, dan lain-lain. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang berbunyi, "Live simply, so others can simply live." Artinya, hiduplah sederhana agar orang lain dapat sekedar hidup. Rangkuman, gereja yang terbentuk di Yerusalem pada hari Pentakosta
adalah buah pekerjaan Roh Kudus, bukan manusia. Gereja perdana terdiri dari orang-orang yang beraneka ragam suku bangsa, ras, dan bahasa. Dengan demikian, gereja adalah komunitas yang terbuka dan inklusif. Yang terpenting dari gereja bukanlah gedungnya, melainkan orangnya. Itu berarti sederhana atau mewah gedungnya tidaklah penting. Orang-orang di gereja perdana hidup dengan berbagi kepada sesamanya. Gaya hidup ini masih dilakukan oleh banyak orang Kristen dan gereja yang berbagi lewat persembahannya. Lewat bantuannya kepada orang miskin, para korban bencana alam, beasiswa pendidikan, bantuan kepada orang jompo, keberpihakan kepada korban-korban ketidakadilan, dan lain-lain. Baik, sampai di sini untuk materi pendidikan agama Kristen kelas 9 bab yang pertama, gereja sebagai umat Allah yang baru. Sampai ketemu lagi di bab selanjutnya. Tuhan Yesus, sebelum kita tutup dalam doa, sebelum kita menutup materi pada pagi hari ini, ada baiknya kita tutup dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami boleh mempelajari tentang sebuah gereja. Ini maknanya sangat dalam sekali, bahwa gereja bukan hanya sekedar gedungnya, tetapi orangnya yang terpenting Tuhan. Karena di dalam gereja itu, orang-orang itu harus dibentuk di dalam firman Tuhan, sehingga kami bisa hidup saling berbagi, hidup saling memperhatikan satu dengan yang lain di dalam sebuah komunitas gereja, sehingga ini akan menunjukkan bagaimana Kristus ada di dalam kehidupan kita. Dan orang-orang boleh melihat bagaimana kami bisa akrab, bagaimana kami bisa saling membantu satu dengan yang lain oleh dilandaskan oleh kasih Kristus di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk materi pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baik, sampai di sini materi pada pagi hari ini. Sampai ketemu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.